Orang tua kadang, cok HP antot anakmu iku, cok YouTubean lho. Saya bilang, bapaknya kerjanya nang HP ya, itu kan. Iya, betul. Ya, tinggal, kita sama sekali nggak akan bisa benar-benar lepas benar-benar apa ya, melarang sama sekali ya. Tapi kita arahkan itu ke hal yang positif. Ya selama pandemi kemarin otomatis kan semuanya sekolah di rumah, otomatis kan pakai HP dan itu kalau orang bilang waduh kakek HP sekarang jadi anak saya malas. Nah, berarti stimulusnya yang kurang. Caranya untuk mengarahkan supaya nggak berlebihannya itu tadi loh. Nah itu yang menjadi kelemahan, ya memang banyak orang tua yang ada saat itu. Nah makanya itu kenapa saya punya basic seperti ini, ya tahulah gimana caranya supaya dia dan anak-anak ini yang lainnya mereka supaya tidak, ya itu tadi kelemahan di bidang apa, kelebihan di supaya nggak HP-an, nggak cuma game, lah HP-an oke, tapi itu kan kerja, ngedit, belajar, nah itu yang menjadi motivasi untuk mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Muslim, selamat datang kembali di podcast Majelis Ikhwan Idaman. Bareng saya Rega Satria dan saya Dani Rohmati. Saya Muhammad Septian. Alhamdulillah hari ini kembali berjumpa ya dalam podcast MID, Majelis Ikhwan Idaman, dan ini masih spesial Syawal gitu ya. Kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Semoga amal ibadah kita diterima di bulan Ramadan kemarin dan semakin bisa meningkatkan di bulan Syawal ini. Kami juga mohon maaf apabila mungkin ada salah-salah kata, kekhilafan, guyonan yang mungkin menyinggung perasaan, tapi gitu nggak ya. sampai menistakan insyaallah ya. Iya. Ya, tapi seringnya kita singgung ya, terutama yang jomblo-jomblo sering kita singgung agar jomblo. Iya, jomblonya ini ya. Yeah. Dan hari ini juga hadir selain jomblo, bukan jomblo ini. Jomblo, bukan ya. Bukan lah ngawur ya. Anaknya sudah berapa? 3? 4 sebenarnya. Oh, alhamdulillah. Tapi yang satu sudah meninggal ya. Oh, sudah. Oke. Ya. Baik, langsung saja kita sapa beliau. Ada siapa? Mas Muhaimin. Mas Muhaimin. Kepanjangannya Muhaimin, biasanya sering dipanggil Mas Muha gitu ya. Ada singkatannya? Bukan Panglima Santri ya? Oh iya. Mau saya bilang bukan Panglima Santri, Anun Ya, nama lengkap Ahmad Nur Muhaimin, SUD. Sarjana Usuluddin. Usuluddin. Ini Usuluddin. Ya. Baik, dan beliau ini tidak sendiri membawa pasukannya. Kalau tadi kan sesuai. Iya, Panglima kan ada pasukan. Panglima ekstrakurikuler. Kali ini beliau membawa pasukan dari SMA Wahid Hasyim 1 Surabaya. Boleh say hello, boleh dada ke kamera. Oh, alhamdulillah. Ini semua sama kelasnya atau beda kelas ini ya? Beda kelas. Oke. Yang kelas 10 mana nih kelas 10? Angkat tangan. Oh, ini kelas 10. Hampir semua. Kelas 11. Oh, cuma 3. Ini ikut ekskul jurnalistik ya? Nah, jurnalistik. Namanya kalau di SMA Wahid Hasyim 1 ini Widyawara. Jadi organisasinya namanya Widyawara. Jadi kalau ditanya jurnalisnya apa, ekstranya apa, ya Widyawara gitu. Oh, Widyawara. Itu isinya apa aja ya belajar? Nah, kalau di Widyawara ini sendiri untuk jurnalisnya kita bagi menjadi 4 bidang. Nah, ada mading, ada foto video, ada jurnalis itu sendiri, dan terakhir podcast. Nah, makanya sengaja kami ajak ke sini supaya bisa melihat situasi kalau podcast kayak gimana, supaya mereka bisa akhirnya buat podcast kayak gini kayak gini akhirnya ketika di sekolah, kembali ke sekolah bisa mereka untuk membuat program seperti ini. Berarti sudah ada podcastnya juga nih? Ada. Dengan ketua yayasan sudah ada, dan beliaunya apresiasi, tinggal nanti kita melengkapi ya seperti inilah suasana studio kayak gimana. Boleh Ustaz nanti sambil kolaborasi begitu. Kapan-kapan kita yang kesana
school ya. Iya. Ayo, makanya ayo. Berarti ini ya diajarkan tapi ini foto juga ya. Foto, video. Ngefoto biar bagus diajarkan ya. Oke. Foto Mas Dani biar bagus ya. Tapi harus ada editnya. Kan gini, nanti ada orangnya. Belum melas ya. Oke, alhamdulillah. Jadi saya perkenalkan juga ini panggilannya kalau sama murid-muridnya Pak Ustadz ya. Pak Ustadz semua. Tapi karena kumpul sama anak-anak muda sekarang manggil Mas ya. Mas Muha. Jadi beliau ini selaku pembina jurnalis cilik di beberapa sekolahan. Salah satunya di SMA Wahid Hasim 1 Surabaya. Kemudian sekaligus sebagai Dai Digital Muhammadiyah. Oke. Plus jadi Pak RT juga di kampung. Pak RT juga. Iya. Nah, ini beda. Kalau yang mungkin SBS kemarin RT yang sesungguhnya. Nah, ini yang RT yang sebenar-benarnya. Gimana bedanya? Soalnya ini di CV-nya RT-nya di bold terus dikasih tanda petik. Ya karena memang akhirnya dengan situasi yang seperti ini, yang meninggal kemarin, yang anak pertama akhirnya saya banyak di rumahnya. Jadi belum jadi bapak rumah tangga yang sebenarnya. Bisa. Itu yang sebenarnya. Jadi jarang ya di luar. Makanya saya kan ambil ekstra di sekolah-sekolah ini. Tujuannya itu banyak di rumahnya untuk menjaga anak istri. Iya. Jadi sebagai ayah rumah tangga. Ayah rumah tangga. Jadi enggak kayak masyarakat berarti kan ART lah. Ayah rumah tangga. Tingkatannya berarti kan ART. Iya boleh. Nah, kalau masyarakat kan kadang status cosplay jadi bapak-bapak. Iya. Bapak-bapak ramah anak. Nah, makanya saya berusaha itu tadi banyak waktu di rumah supaya apa ya kondisi memang ya itulah butuh banyak di rumahnya. Akhirnya ketika di luar kebutuhan di luar ini ya sekaligus belajar sekaligus mengajar. Tapi ini banyak di rumah bukan berarti jobless loh ya. Beda kan? Ada memang mereka lelaki yang pengen jadi ayah rumah tangga ya wis gak kerja, istri yang disuruh berkarir. Kalau Pak Mas Muha ini dua-duanya. Beberapa dua-duanya. Maksudnya kerja, kerja jaga istri, anak, yang ngurus rumah plus ngurusi murid-muridnya di beberapa sekolahan ini membina jurnalis. Kalau melihat ngingat tanggal meninggalnya putri pertama itu tahun 2014. Nah, kalau dibilang pandemi kemarin 2020 itu ya sudah nggak kaget, saya biasa mana. Justru malah keberkahan sendiri. Berarti kan banyak orang yang butuh tenaga di luar di tempat itu tadi, nggak di kantor gitu loh. Malah enak, via Zoom ya, saya bantu via Zoom. Nah, itu nanti gitu, kita bahas selanjutnya itu yang tentang program-program di selama Dai virtual kemarin. Dai virtual. Makanya saya masuk ke Dai digital ini karena ya itu tadi, bukan karena tiba-tiba, ternyata ada prosesnya. Allah itu aja. Ada aja. Kita ceritakan dulu juga Mas Muha ini kita undang di sini karena beliau ini sebagai penggerak, promotor, provokator, penggerak, pelanggan setia ya di program Tadarus On Air. Jadi beberapa beberapa sekolah, beberapa 3 tahun inilah. 3 tahun ini ya, yang mengisi di Tadarus On Air tuh di booking sama ini beliau Muha, ini. Iya. Jadi banyak mitra muslim yang Mas sudah habis ini. Ini salahkan ya. Ini yang jauh-jauh hari sudah langsung milih tanggal. Tapi ada enaknya, kalau tahun kemarin juga persiapan seperti setengah 8 sudah datang ke sini. Iya. Kemarin masih tahun lalu masih Zoom. Full Zoom. Nah, soalnya kan kemarin tuh saya kan baru hari kedua, kalau nggak hari ketiga itu kan kaget ya. Kok ada Ustadz duduk di sana. Ketika itu hujan. Vivi seteko loh, Vi. Loh itu Ustadz lah gitu. Akhirnya kan tak semberi. Tak semberi kan. Loh, Ustadz kok sudah datang gitu. Kok nggak sholat tarawih ngono. Ngawur. Pas Soalnya nggak ngimam. Terus akhirnya kan tanya sama ternyata memang Ustadz Muhammad tadi untuk yang bisa mensukseskan jalannya Tadarus On Air kan. Nah akhirnya pada saat itu beliau ini yang paling gercep untuk mempersiapkan murid-muridnya ketika tampil di Suara Musik. Jadi ketika itu kita kan ada 3 orang ya, ada Mas Yuda, ada Mas Safi, ada saya kan biasanya ada Septian. Kadang ada Raga juga, kadang ada Septian.
Lah itu kan kita kan habis sholat isya biasanya kan masih sambil nunggu ada yang sholat sunnah atau ada yang santai-santai gitu. Belum terawih itu. Mas Muha ini sedang. Iya, sudah duduk gitu. Mas Dani. Itu sama putra saya itu. Iya. Yang nata-nata meja. Jadi sama kayak keluarga. Jadi silakan duduk dulu Mas. Jajannya ini. Iya. Jadi pas kita taraweh, Mas Muha juga bertugas sebagai kayak kru suara muslim. Nata meja, nata mic, nata ini ya sangat terbantu sekali. Ya, sempat guyon sama Mas Yuda juga. Loh kok noto loh? Noto sendiri kok. Enggak percaya akhirnya ada satu meja yang masih berdiri itu belum tertata. Tiba-tiba jatuh loh. Saya bilang, "Loh kan noto dewe." Ya itu luar biasa pokoknya semangat. Alhamdulillah seru lah kemarin. Insya Allah juga ini di spill khusus ya di spill ya untuk mitra muslim bahwasanya karena kesuksesan beberapa kali tadarus on air di bulan Ramadan dan beberapa mitra muslim juga yang kemarin kehabisan kuota gitu karena memang kuotanya ya cuma nggak sampai 30 kan ya. Kepotong dengan beberapa murid binaannya Ustadz Rifan juga jadi memang benar-benar terbatas dan sebelum Ramadan itu memang kita sudah flyernya sudah kita up dan Mas Muha ini yang paling gercep lah. Beberapa mitra muslim itu yang daftar itu di pertengahan Ramadan baru menanyakan, Mas apakah masih ada kuota? Mohon maaf sudah habis. Nah ini insya Allah kita akan adakan juga program regulernya di luar Ramadan, Tadarus on air itu insya Allah setiap hari Selasa. Nah jadi sepekan sekali, nggak seperti Ramadan tiap hari, jadi sepekan sekali. Silakan mitra muslim yang mau daftar nanti bisa lihat juga di kolom deskripsi di sini atau nanti juga tanya-tanya ke WA-nya Suara Muslim. Di 0855 300938 seperti itu. Nanti hostnya sama Mas Dani ya? Iya, sama Ustadz saya dan sama Ustadz Khairul Azam. Sama Ustadz Irul nanti yang terjadwal di situ. Seperti itu mitra muslim. Oke, kita bahas tadi sudah sempat ngobrol-ngobrol sedikit. Lanjut ke ART ya? Bukan. Yang kamu highlight ke ART. Bukan. Lanjut kemana? Ke adik-adik? Nah, ya ngobrol. Kemana? Ngobrol dulu. Iya, ngobrol dulu tentang profilnya Mas Muha ini. Ya. Sebagai freelance editor, kemudian koresponden TV MU. TV Muhammadiyah. Ini gimana maksudnya koresponden? Ya sebagai pemimpin beritanya itu, jadi kegiatan di Muhammadiyah di Surabaya terutama ya saya milihin ke pusat. Jadi begitu. Memang itulah kalau dibilang di Surabaya ini memang tidak banyak, masih belum banyak. Jadi tantangannya ada aja karena memang kadang satu waktu misalnya kayak ya hari ini halal bihalal semua ngadakan halal bihalal jadi kan otomatis tenaga cuma satu ya ada beberapa yang tidak tercover jadi sambil ini saya melatih sambil nyari binaan bibit-bibit unggul yang ketika nanti saya ya umur kan nggak ada yang tahu ya saya sudah off ada yang melanjutkan sudah siap jadi mengkader ini ya. Nah, jadi adik-adik yang dibina sama Mas Muha ini juga plus di istilahnya di praktekkan langsung gitu ya. Pasti saya aja, insya Allah saya aja seperti sekarang yang kesempatan ini memang wadah sebenarnya nanti jam 3 itu saya di SMP 11, Muhammadiyah 11. Ngajar jurnalistiknya juga. Berarti sehari berapa sekolah? Paling enggak cuma Senin Selasa yang biasa saya. Senin Selasa yang ke selebihnya waktu insiden jelajah tiba-tiba panggil kayak Mas Afif kan sekarang sudah jadi trainer sudah. Broadcastingnya. Loh, makanya itu saya nggak kalah bisa nyempil dengan yang gini-gini ini. Tapi kalau Api itu ada itu tarifnya Ustaz. Ada paket tarif. Iya, paketannya ada. Gold, silver. Plus makannya minta yang prasmanan, yang mau nasi kotak. Iya, ada cemilannya satu top. Ngerti. Masya Allah. Ya itulah ilmu jurnalistik harus bisa mengembangkan dari segi hal-hal yang kecil jadi I see orang ini seperti ini. Oke, nah sekarang kita ngobrol tentang jurnalistik gitu. Septian tahu nggak apa itu jurnalistik? Adik-adik yang lebih tahu. Adik-adik. Ini kan tujuannya mereka kita hadirkan ke sini kan. Apa itu jurnalistik? Ada yang bisa jawab? Jurnal. Kok minggu? Sudah berapa lama di bersama di ekskul jurnalistik sudah lama ya? Ya sudah lumayan lama. Yang paling lama ya yang kelas 11 ini berarti kan yang senior ya? Hampir 2 tahun. Lebih tahu ya berarti. Apa Mas? Agak keras suaranya? Jurnalistik nggak harus bener menurut
nggak usah. Nggak harus menurut sampean aja apa gitu sih ya? Jurnalistik itu? Jurnalistik. Yang menurut saya tahu, jurnalistik itu tentang meliput kejadian, berita-berita itu yang secara teks maupun secara video. Oke, meliput berita-berita baik itu teks maupun juga video. Ada yang lain? Jurnalistik. Mas yang satunya. Ada yang berbeda? Kalau menurut saya itu yang saya ketahui. Oh, IBIT ya berarti. Iya. Catatan kaki di bawah gitu ya. Ada lagi yang dari cewek mau nambahin tentang jurnalistik? Nggak ada. Contohnya. Oh iya, contohnya jurnalistik kayak gimana? Contohnya Yang bisa ngasih contoh? Yang keras. Liputan, wawancara. Ada lagi? Liputan konten. Terus tadi ngevlog itu juga masuk jurnalistik nggak? Masuk. Ayo jawab Pak Joni sih. Ini pertaruhannya. Iya, karena jurnalistik itu kan terkesan harus berani gitu kan. Karena kan menjadi ujung tombaknya masyarakat untuk mengetahui sebuah berita itu dan biasanya kan ada angle-nya. Mau diambil di sisi mana nih? Contoh mungkin ada ada salah satu acara misalkan sekarang kan khasnya adalah halal bihalal. Mau diambil dari angle yang mana? Apakah dari sisi makanannya misalkan untuk fast food dan lain sebagainya atau di sisi penceramahnya, isi materinya atau di sisi sekolahnya dan lain sebagainya. Kan ada angle. Tahu ya angle ya? Perempuan ya di surga Angel. Oh, Angel. Malaikat. Iya. Oke, nah berbicara tentang jurnalistik nih, Mas Muha, masih banyak nggak sih dari anak-anak itu yang minat ke jurnalistik kalau di zaman sekarang gitu? Nah, itulah tantangannya. Makanya itu kenapa juga saya alhamdulillah menjadi salah satu dai lah bahasanya itu di lembaga dakwah komunitas yang berupaya dari segi digitalnya mengajak putra-putra bangsa ini yang kader-kader terbaru yang sekiranya kalau banyak yang bilang lemah literasi. Nah, dari situ kan berarti kan ada sesuatu yang membuat kenapa sih kok mereka jadi lemah literasi? Terus apa sih yang sebenarnya bisa menjadi pancingan supaya mereka mau meningkatkan literasi mereka? Nah, oleh karena itu salah satu yang bisa saya kembangkan di sini adalah membuat konten. Nah, karena apa? Semua pasti anak-anak pegang HP, punya gadget, punya Android. Nah, dari segi situlah, ayo saya mulai dengan kemasan jurnalistik ini dengan berbagai macam kesukaan mereka. Ada yang suka ngevlog, ada yang suka bikin meme berupa flyer, gambar. Nah, kalau memang dibilang nggak suka, ya itulah tantangannya. Mereka butuh sesuatu stimulus. Nah, kalau dibiarkan melok jurnalis ya ikut jurnalis ya nggak ada yang mau. Tapi kalau dipancing dengan kayak gini, mereka gini. Sama seperti putra saya ini sendiri. Dia dengan kemampuan seadanya, HP seadanya, ya ngevlog. Ya setiap manusia ini bikin foto, video dibuat. Hai guys gitu. Itu. Ya kalau biasanya ketika ada sudah tampil ya, terus yang jeda putranya Ustadz Muhai kan di situ ya sambil bawa headset ini di samping. Iya, sambil main game gitu. Sambil dampingi Mas Dani waktu itu juga jadi host. Sering memang dia ikut Ustadz Muhai, Mas Muhai ketika mengajarkan teman-teman ini memang sering ikut atau gimana kok bisa sampai bisa nyantol gitu ilmu jurnalistiknya? Ya kalau putra saya memang di rumah ya saya jadi juga kasih basic. Ya selama pandemi kemarin otomatis kan semuanya sekolah di rumah, otomatis kan pakai HP. Nah, itu kalau orang bilang waduh kakek HP sekarang jadi anak saya malas. Nah, berarti stimulusnya yang kurang. Caranya untuk mengarahkan supaya nggak berlebihannya tadi loh. Nah, itu yang menjadi kelemahan. Ya mohon maaf banyak orang tua yang ada saat itu. Nah, makanya itu kenapa saya punya basic seperti ini ya. Tahulah gimana caranya supaya dia dan anak-anak ini yang lainnya mereka supaya tidak ya itu tadi kelemahan di bidang kelebihan di supaya nggak HP-an, nggak cuma game, HP-an oke, tapi itu kan kerja ngedit, belajar, nah itu yang menjadi motivasi untuk mereka. Jadi kalau orang tua kadang cok HP-an tuh anakmu iku, cok YouTube-an gitu. Saya bilang bapak kerjane nang HP ya itu kan. Ya, betul. Ya, kita sama sekali nggak akan bisa benar-benar lepas benar-benar
apa ya, melarang sama sekali ya. Tapi kita arahkan itu ke hal yang positif. Didiklah anak sesuai zamannya. Iya. Jadi anak-anak besok itu pada pakai kacamata begitu ya, karena kan sering pakai HP. Kayak Raga ini minus ya kacamataan. Iya, ini itu, kan bisa ditulis kali. Mancing. Kalau orang-orang gini angkat dulu nggak pakai. Bridgingnya mau tak ngono. Oke, berbicara tentang era sekarang gitu ya, serba canggih, serba digital dan lain sebagainya. Beberapa produk jurnalistik ada yang mati. Ya bisa dikatakan sekarat lah ya, seperti produk jurnalistik koran. Nah, ini beralihnya ke online dan sebagainya. Kalau menurut ke digital, kalau menurut Mas Muha sendiri, dengan adanya digital seperti itu, kecanggihan seperti itu membuat jurnalistik semakin mudah atau malah membunuh atau bagaimana sih? Iya, tergantung perspektifnya masing-masing ya. Karena kalau memang dulunya era cetak, dulunya yang nggak ada digital, nggak ada yang online dan sebagainya, ini nggak ada kamera yang seperti ini kan waktunya memang saat itu begitu. Sedangkan saat ini waktunya ya begini, harus bisa menyesuaikan sama seperti kita sampai Anda bahas tadi bahwa didiklah anak sesuai zamannya. Jadi nggak bisa kalau orang dulu ya mohon maaf juga untuk yang nenek-nenek kakek-kakek kita kan zamanku dhisik ngene loh. Ini memang zaman itu seperti itu. Tapi secara prinsip anak itu sesuai zamannya ya seperti ini sudah. Karena eranya sudah digital, apalagi perkembangan dunia. Apalagi radio Suara Muslimin ini, saya ngikuti sejak saya tahun 2012, sejak awal menikah itu sudah ngikuti radionya cuma ngaji-ngaji dok lah ini. Iya. Loh, sampai ada Suara Muslim ya? Loh, coba Septian loh. Suara Muslim banyak banget. Biasa. Cinta Suara Muslim ini. Kadang tekan lain. Jadi seperti itu. Dulu cuma ya full merotal. Akhirnya ada Ustaz Rifan, ada Ustaz Zubed Harfi, Ustaz Kohar. Apa lah. Dan sampai saat ini ada jenengan-jenengan ini dan gurunya tambah dengan adanya kamera. Ini kan berarti kan sudah perubahan itu. Iya, inovasi harus terus berjalan. Tuntutan zaman harus kita ikuti. Jangan waduh, ini guys, enggak. Itulah tantangan kita supaya bisa terus maju. Sama seperti yang kemarin pandemi, ya itu kembali ke pandemi. Adanya pandemi sebuah keberkahan buat saya pribadi. Karena apa? Disitulah akhirnya muncul adanya lomba dai virtual. Kalau mau browsing lomba dai virtual, siapa yang pertama kali menggagas? Itu adalah kami dari Lembaga Dakwah Khusus Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur. Yang dapat rekor muri itu? Belum. Oh, belum. Itu masih belum. Sebelumnya. Jadi di sedikit cerita, di lomba dai virtual itu yang ikut adalah dai-dai di daerah provinsi Jawa Timur, kabupaten kota. Justru itu dai-dai yang umur dewasa apa pildajil? Dai dewasa. Dewasa ya. Justru yang sepuh-sepuh itu ada ikut. Kan lombanya itu dua, ceramah pendek sama vlog. Yang vlog itu seru. Orangnya ya berusia lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangatnya itu ada, dan bahkan itu yang menarik buat saya, pengalaman terbaik buat saya itu membina mereka. Beliau-beliau ini nggak cuma sekedar ngirim. Ketika ngirim masuk Gmail saya, hampir 24 jam itu saya mantau. Nggak tidur lah. Ya, kan hampir 24 jam. Jadi itu nggak asal nggak asal menerima saya upload di YouTube, enggak, tapi Pak Ustadz, ini kurang ini. Ya mereka masih mau komentari suruh revisi. Iya, dan itu memang masih jauh tenggat waktu dengan publish ininya videonya untuk dilombakan. Kalau nggak mepet gitu ya. Kan ini memang pembinaannya seperti itu, makanya kenapa sampai detik kemarin saya kalau ada sudah nyambungkan dengan orang, saya nggak akan tinggalkan gitu aja. Kawal sampai tuntas. Makanya tiap tadarus harus dikawal. Ya itu mengarahkan tadi. Kawal sampai tuntas. Nah, bahkan saya juga dikawal kalau salah nulis nama, ini Mas kurang ini. Dikawal terus. Ini ibu-ibu protes Mas yo. Saking sudah seringnya ngawal ya Mas sama Afi ketika itu kan bukan waktunya dari murid-muridnya Ustadz Muhai kan. Katanya Afi, wah
bayang nore enak nek ono ustad nek ono Mas Muha. Wis ditonton. Iya, saking kadang dikangeni Ustaz. Iya, kan memang kemarin itu ada satu lembaga yang tidak melalui saya daftarnya, melalui Mas Dani. Tapi saya tahu loh Muhammadiyah. Ya otomatis saya datang majelis taklim. Dan ternyata beneran saat itu chaos. Sudah 21.00 chaos. Iya, baru datang. Nambah lagi nata meja lagi. Oh, enggak terkoordinir. Perang dulu. Chaos, nata kamera lagi mundurkan lagi. Akhirnya agak mundur 5 sampai 6 menit waktu Jadi itu. ceritanya gini, karena kan beliau ini dai-dai muda Ustaz ya. Iya. Jadi aku ngimami dulu gitu loh, Ga. Kamu pas ngimami? Bukan, teman-teman dari dai Muhammadiyah tadi. Tablik apa Ustaz? Majelis Tablik Muhammadiyah itu mereka ngimami semua. Datangnya itu mepet, nama itu ganti sisan ya. Iya. Jadi bingung maksudnya. Mas Iya. Yuda. Oh iya. Terus itu Sudah. nama ganti, terus ganti nama, terus ganti, pokoknya ganti-ganti gitu loh maksudnya. Jadi nggak ada koordinasi. Nah kebetulan kita tuh dibantu sama Mas Muha ini. Masya Allah. Sangat-sangat terbantu ya Mas ya. Enggak. Luar biasa ini. Cocok nih berarti ya. Humasnya tadi harus on ya. Gajaran produser langsung. Diambil aja. Loh iya, karena memang waktu itu saya ada niatan lah untuk melamar via email, tapi ya saya waktu itu mikir ngelamar kayak opo. Belum punya skill memang waktu itu. Wah, bisa aja. Baru Tahu punya aja. skill ya tahun 2015-an lah, karena waktu itu ya setelah ya memang kembali lagi keberkahan yang ditinggal putri saya itu ya ikut pelatihan, ikut di Senaker, ikut magang dan sebagainya. Akhirnya salah satunya bisa ikut magang, ikut pelatihan di Kemenaker, dan itu langsung peserta terbaik. Dan ternyata di situ sama kayak guru, kayak PPG dan sebagainya yang bikin. Saya, waduh, apa ini matris, apa ini silabus, nggak tahu. Hari pertama, kedua, baru hari ketiga ada kelas ekstra namanya itu. Bukanya di setelah maghrib sampai malam jam 10. Nah baru di situ saya bisanya ketika setelah mengajar. Padahal saya nggak tahu, nggak bisa waktu itu. Nekat aja. Kan pesertanya juga banyak ibu-ibu, bapak-bapak yang memang lembaga khusus waktu itu, pemiliknya juga. Baru itu, oh prinsipnya itu ternyata cuma siswa itu dapat, siswa itu mampu, dan siswa itu harus. Modalnya cuma di situ. Jadi kita dapat, mampu, dan harus. Kan? Kemudian ada lagi yang bisa saya kesimpulan di sini. Orang bisa itu bukan karena kemampuan, bukan karena skill, bukan karena ininya, tapi karena biasa. Sama kayak jenengan ini, biasa ngomong, biasa nanya dia MC. Iya, yang paling ahli itu Mas Raga. Soalnya Mas kita Septi. sebenarnya ekonomi. Kita juga. Justru yang komunikasi itu Mas Raga sendiri, Mas. Enggak, tapi kamu ekonomi marketing kan? Ngomong kan, etika marketing. Iya. Akhirnya MC saya tak marketing ini. Ya situlah menariknya. Oke, terus yang rekor-rekor ini gimana Nah, ceritanya? kemudian pandemi, itu kan masih berjalan. Kalau nggak salah rekor itu tahun 2020 sama 2021. Iya. Nah, setelah dai virtual sukses berjalan dengan ya di luar dugaan juga lah bisa semeriah itu, padahal cuma level provinsi. Tahun 2020 kita coba ngadakan dengan konsep virtual juga, namanya rekor dai agen perdamaian. 1000 dai. 1000 dai agen perdamaian. Itu penggagasnya juga dari kami LDK PWM Jatim, Lembaga Dakwah Khusus Bina Ulama Muda Jatim Timur yang diketuai oleh Ustadz Arifin. Di situ ya luar biasa juga, tidak sekedar mengumpulkan dai jadi enggak, tapi ada binaan-binaan terkait radikalisme, misalnya intoleran, nah, terus kemudian hal-hal yang tentang perdamaian lah, intinya seperti itu. Di saat itu di luar dugaan juga yang semula tidak dihadiri Bu Gubernur dan lain sebagainya, tiba-tiba malam H-1 malamnya itu kan zoomnya pagi, malamnya dapat konfirmasi dari ajudan kalau Bu Gubernur siap hadir meresmikan, misalnya gitu. Ya, wah langsung berubah lagi kan. Tapi alhamdulillah dari 1000 dai agen ini kita kumpulkan terutama di Jawa Timur menjadi ya itu dai-dai yang bisa mencerahkan umat, yang enggak saling menghujat, jelek-jelekan, membid'ah-bid'ahkan. Nah, gitu. enggak ada, insya Allah enggak ada. Karena itu tadi kembali lagi. Ya inilah, ayo kita sama-sama menguatkan di Islam ini sendiri. Rekor muri ini nasional. Akhirnya rekor muri. Kemudian dilanjut 2021.
itu kebetulan selain saya di Muhammadiyah dan jurnalis ini, saya juga menjadi staf IT di BNPT FKPT Jawa Timur. Waduh, banyak Mas. Kerjaannya malah. Iya, pada ayah rumah tangga. Kerjaannya malah akeh di Jawa Timur, nasional. Pointer ya, mana deh. Makanya saya ini kaget loh, diundang jadi podcast. Saya kebanyakan di balik layar. Ya itu justru yang pengen kita ketahui kan. Iya, justru apa tadi BNPT tadi? Nah, BNPT kan Badan Nasional Penanggulangan Teroris itu yang pusatnya. Nah, kebetulan saya ini yang di Jawa Timurnya, namanya Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme, menjadi staf IT-nya. Dan itu saya mengawal, kembali lagi bahasanya, mengawal Kabid Agama yang kebetulan juga sama Ustadz Arifin ini yang jadi ketua LDK, membuat melombakan guru pelopor moderasi beragama. Di situ membuat video. Gimana maksudnya? Video guru pelopor moderasi. Jadi guru-guru yang ada di Jawa Timur ini membuat video cara mengajar. Cara mengajar supaya apa? Tidak saling membenturkan antar agama. Jadi misalnya kan kebanyakan kalau sekolah Islam jelas ya Islam semua. Nah itu agak lebih sulit malahan daripada yang sekolah negeri. Nah, sekolah di Islam kan berarti gini bahasanya guru-gurunya itu supaya mengajarkan di ini kita tidak boleh mengkafir-kafirkan. Itu bahasa seperti itu yang secara umum, tapi secara detail kan ada di masing-masing guru itu bisa membuat videonya. Dan itu kalau di kemarin itu kalau nggak salah rekornya sekitar 3.000 lebih seluruh Indonesia. Sejauh Timur. Jawa Timur. Kalau nasional cuma berapa BNPT masuknya itu? Jadi banyak dari Jawa Timur waktu itu harinya. Videonya memecahkan rekor, mendapatkan rekor video terbanyak guru pelopor moderasi beragama. Luar biasa. Rekor muri juga ini ya di nasional tahun 2021. Nah, 2022 ini Ustaz. Saya gitu 2023. Kan tiga sampai lari. Kali tahu. Nah, 2022 kan sudah mulai agak itu, makanya lebih banyak ke offline-nya. Jadi mungkin secara rekor ya agak kesulitan juga. Ini karena kebetulan ya cocok kayak Mas Muhai ketemu Septian yang orang event juga. Bikin event sing iso oleh rekor muri ngono, Set. Iya, siap loh. Siap. Rekor ini koordinator event di Suara Muslim. Nanti bikin rekor tadarus. Jadi biar Suara Muslim. Saya sering ketemu Mas Septian tapi jarang ingat saya ternyata. Iya, agak jelek hatinya. Saya udah bakal ke sini loh. Iya Ustaz, saya Septian. Iya Ustaz. Memperkenalkan diri lagi. Wah, sering kalau bisa. Salam lagi. Mau saya rekam ya? Tapi saya iya saya bisa aja nanti saya Ahmad. Saya Nur, saya enggak, ini jujur ya, tak kira. Ini jujur ya. Ya kan enggak tahu ya, biasanya di belakang, biasanya kalau misalnya di depan. Ini siswa Kriyan apa? Siswa Kriyan Al-Quran, sampai gitu. Karena kan pembelajaran kelas ini kan biasanya orang-orang dewasa itu. Tak kira siswa Kriyan Al-Quran ya. Ternyata ustad. Guyonnya tadi gitu. Oh, Masya Allah. Tapi di 2023 mau ada rencana bikin gitu lagi Ustaz yang melanjutkan itu atau gimana? Ya kalau saya pribadi kan bukan ininya ya, bukan penyanyi, tapi sebagai tim penyuksesnya kan, berarti kan diharap dengan EO-nya Mas Dian tadi, EO-nya saya tim suksesornya lah, bahasa seperti itu. Kalau saya mau ditanya membuatnya, saya tergantung ininya, pimpinan. Kalau pimpinan iya buat, ya saya itu tadi kawal sampai tuntas. Berarti yang paling atas apa? Ustadz Arifin berarti? Saat ini saya kalau di yang Muhammadiyah kemarin acara yang dapat rekor muri itu Ustadz Arifin semua. Ustadz Arifin ya. Dulu kan pernah kesini juga. Ya itu. Jadi waktu Ramadan. Ya. Waktu ya itu yang sempat ini juga talk show juga tentang daerah dulu itu dengan BNPT itu. Itu ada. Oke, berarti ya ini sekarang ya saya pribadi sudah naik ke pusat, ya ini lebih jangkauannya lebih luas sekarang, global, nggak cuma nasional tapi internasional. Insya Allah, ini spill juga tadi spill. Insya Allah akan segera kami dari Lembaga Dakwah Komunitas Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengadakan lomba dai virtual internasional. Dan ikut dan nyata dan goib berarti. Ini dai muda ini Mas Dani. Luar biasa. Dai muda. Saking muda single terus. Nah, saking muda single terus. Nah, ini berarti bisa Sep nanti
Tadarus on air ini dapat rekor muri. Bisa. Tadarus bareng 10 juta masyarakat. Zoom-nya. Bisa. Loh, enggak kan bisa nanti kita ngobrol-ngobrol kan ya. Bisa. Skema itu bisa kita atur lah. Bisa ya nanti. Chaos. Yang jelas nanti secara diskusi jelas gitu. Aman. Oke. Alhamdulillah. Kenapa? Apa? Belum. Ya, kalau kembali ke tadi ke ini ya, karena sekarang kan juga banyak adik-adik yang di jurnalistik, terutama juga di sekolah Wahid Hasim SMA. Surabaya. Satu Surabaya gitu kan. Bicara tentang jurnalistik ini kan, kalau sekarang ini kan anak-anak muda diarahkan untuk harus kritis gitu kan, terutama berkaitan dengan berita yang sebagai seorang muslim harus pro muslim, harus mendukung berkaitan dengan berita-berita muslim, apalagi yang sekarang yang sedang terjadi di Sudan, kemudian di Palestina, di Rohingya dan seterusnya gitu kan. Harus ada seorang yang berani mengarahkan. Nah, caranya sebagai seorang guru untuk adik-adik ini loh caranya agar melatih kekritisan tapi pro-nya adalah pro Islam. Caranya seperti apa? Nah, kalau tadi di awal saya coba sampaikan tentang literasi ya. Nah, itu nanti kaitannya dengan yang itu tadi, berarti kan feel, rasa, peka. Nah, kalau dibilang waduh, kok nggak peka sih? Nah, itulah gimana caranya tidak cuma satu. Sebenarnya saya sendiri di sini sebagai pembina jurnalis, tapi semuanya harus bisa saling berkolaborasi supaya menumbuhkan kepekaan mereka. Kenapa? Kadang guru agamanya sendiri pun kesusahan untuk bisa menanamkan nilai-nilai agama untuk siswa-siswanya ini. Apalagi kayak saya yang cuma sebatas orang luar yang bahasanya ekstra, waktunya cuma berapa menit aja dibandingkan guru yang setiap hari bisa ketemu di sekolah. Nah, oleh karena itu stimulusnya ya itu kembali lagi dengan adanya gadget ini, kita kenalkan, kita dekatkan mereka. Oh, ini loh caranya, kita minimal buatkanlah mereka untuk tugas konten tentang hal seperti itu. Tugaskan, diajak bertugas, diajak melihat, diajak merasakan. Jadi supaya apa? Peka. Ya sama akhirnya ya ini tadi hal sepele kecil, ngulik-ngulik ketemu Mas Hafiz tadi trainer, ketemu lagi ini Mas Septian yang setiap ketemu saya kenalan terus. Soalnya Septian banyak orang ketemu. Terlalu ramai orang Septian. Orang harus seperti itu. Setiap ketemu lagi. Akhirnya saya bisa memaklumi. Kalau Mas Yuda, ya seperti itu. Seru lah pokoknya. Jadi kalau memang kita dituntut harus berhasil, ya nggak bisa. Paling di antara 10 itu paling bagus 3 atau 4 yang dengan kemampuan masing-masing ya nggak sama ya nggak. Tapi itu pun 10 ini minimal harinya mereka punya dasar, punya basic. Sudah punya dasarnya. Sudah ada. Ya. Karena apa? Mereka tidak akan merasakan saat ini, besok, lusa dan seterusnya. Baru, oh iya ya, cing diajari Pak Muhandis proses saiki. Mereka merasakannya waktunya ke depan, bukan saat ini. Mereka saya kayak apa sih belajar gini, megel-megel ya. Betul. Tekon ini mek lu godok. Mending nongkrong saat ya makan ngevlog ini. Ngisi-ngisi. Betul. Makan-makan itu dia, ayo. Kapan makan-makan? Tomat joki. Produsernya ini ya, harusnya ngajak makan-makan ini. Produser. Leadernya ini pemegang keputusan. Jadi ya itulah mungkin kalau di sini kan belum ada program khusus untuk remaja teenager yang mungkin kemarin masih ada Kitvaganza. Nah, itu kan saya sempat ngajak. Iya, kan sempat hadir hari Ahad itu ya sama Mbak V ya. Mbak V, anak-anak SD Muhammadiyah 11 untuk bisa tampil juga dengan Mbak V di sini untuk bisa ya memang harinya Ahad itu pagi. Waktunya mereka istirahat. Jadinya kadang cek ngantuk. Iya. Tapi kan nggak sadar kalau misalkan kita itu yang mengarahkan, mendidik, yang membiasakan tadi Ustadz ya. Suatu saat kan, wah ternyata Pak Muha ini berjasa ini untuk yang jurnalistik dan sebagainya. Salah satunya yang amalan tidak putus ketika kita meninggal adalah ilmu yang
Oke. Kalau Pak Muha sendiri ngajarnya gimana? Sabar atau galak? Galak. Sabar. Pengen nilai A semua ya. Lumayan loh. Lumayan Lagi. apa ya? Kalah sama sabar. Oh, imbang ya. Ya, bagus loh. Bagus. Ya, kembali lagi menariknya mereka ini ternyata nggak cuma ekstranya jurnalis, Tapi ada yang paskib, ada yang OSIS. Oh, iya. Justru karena itu saya bangga dengan mereka. Mereka di saat usia segini, saya nggak Nggak alami muda dulu. lagi. Nggak muda lagi. Mereka berani mengeksplor semua bidang yang sekiranya menarik buat mereka. Oke. Kira-kira manfaatnya apa dengan ikut ekstrakurikuler jurnalistik? Nah, salah satu yang harus skip. Ada yang sudah merasakan manfaatnya nggak setelah Meningkatkan follower Instagram. Bisa Kan bikin diajarkan konten. untuk menulis caption yang bagus, gitu bisa. Ada yang bisa? Jadi untuk kalau manfaatnya untuk kalau kedepannya, jadi kita gampang kalau mencari kerjaan tentang jurnalistika ya jurnalistiknya. Sudah ada basicnya. Sudah ada dasar. Oke, Jadi nanti oke. kalau mau diseriusin ke dunia kerja nanti atau masuk kuliah yang ambil jurnalistik itu sudah tahu basicnya gitu ya. Jadi tinggal benar. mau les lagi. Nggak ada yang jadi pengen penyiar. Nah, Ada yang menjadi penyiar radio atau host Radio AM. host TV, host podcast? Kalau itu sih mungkin dari anak-anak Mediawara sendiri udah banyak yang punya channel YouTube mungkin. Wah, keren. Kalah ya. Iya. Makanya tadi konten, Mas Somad ini ya. Sampean punya channel YouTube sendiri? Enggak sih kalau anak-anak Siapa yang punya channel YouTube? angkat tangan. Siapa? Ayo, biar di subscribe ini, Iya. dipromosikan loh. Itu tuh Mas. Siapa? Oh, Mas Oh, pribadi. Ini Hah? YouTube pribadi apa? Iya, ya Pribadi. Punya. pribadi. Siapa ini? Apa? Siapa ini? Lisda. Zulfina? List. Ini Oh. Enggak, ini Lisda. siapa? Lisda Nama YouTube-nya apa? Lisda Putri Lista Putri. Isinya apa itu Mukbang kontennya? atau apa? Mukbang. Hah? tutorial Tutorial apa? Make up. dan kayak aplikasi gitu ngedit. Oh, tutorial ngedit pakai aplikasi ini, Capcut gitu. Canva gitu. Oh, Luar biasa ya. Pinter ya. Kreatif ya memang ya. Ada lagi yang punya channel YouTube. Itu tuh Mas itu. Oh, ini apa namanya? Fadil Habsyi. Fadil. Fadil Apa Habsyi. itu isi kontennya? Isinya kadang ada makan terus ada tutorial ngambil angle foto. Oh, tutorial. Orang barang atau hewan yang fotonya? Kadang kendaraan yang pas lagi jalan. Luar biasa ya. Itu semua berkat ikut kelas jurnalisnya Mas Pak Muha ya. Oke, tepuk tangan dulu. Habis Banyak ini manfaatnya. di kontrak banyak sekolah ini. Langsung hubungi nomor di bawah ini. Sudah banyak inden. Oke, siap. Itu mungkin banyak cerita, banyak makna gitu ya, bahwa juga kelas jurnalistik ini menjadikan anak-anak itu paham, peka, kemudian juga punya dasar atau basic jurnalistik. Yang terpenting kreativitas mereka itu tertuang. Iya, gitu betul kan. sekali. Banyak sebenarnya anak-anak muda itu yang kreatif tapi nggak bisa tertuang karena mungkin nggak ada dasarnya, basicnya atau apa gitu ya. Oke, karena waktunya sangat terbatas dan saya ucapkan terima kasih untuk Mas Muha. Terakhir seperti Oke, biasa sebagai penutup quotes atau Pak Futet. Khusus spesial untuk Mas Muha Caca. Nah, sebagai dosen jurnalis, Ya. Iki belum mikir sih. nah itu justru itu kan di depan murid-murid harus. Nah, Langsung biasa. ininya orang bisa bukan karena kemampuan atau kecerdasannya, tapi orang bisa adalah karena biasa. Karena itu bermanfaat untuk semuanya. Mari bersama-sama kita membiasakan hal baik supaya apa? Kedepannya Indonesia dan umat Islam akan lebih mencerahkan. Wow, luar biasa sekali. Terakhir Dani. Septian kayaknya saya siapkan. Wah, kalau ada deh. Kalau di Suara Muslim ada tagline-nya kan. Sekali berujar, jutaan mendengar. Kalau menulis, sekali menuliskan, jutaan tercerahkan. Gitu kan. Masya Allah. Oke, demikian Mitra Muslim podcast Majelis Ikhwan Idaman malam hari ini. Terima kasih yang sudah menonton dan juga mendengarkan di radio kami, dan jangan lupa untuk ikuti terus podcast Majelis Ikhwan Idaman setiap hari Sabtu
Mbak Daisha ya, hanya di Suara Muslim Radio Network. Jangan lupa subscribe channel YouTube Suara Muslim TV yang belum subscribe, kemudian media sosial Suara Muslim, ada Instagram, Facebook, TikTok, silakan di-follow semua ya. Yang belum follow Suara Muslim silakan di-follow ya, adik-adik ya. Dilihat nanti. Oke. Follow YouTube-nya Widyawara. YouTube-nya Widyawara apa namanya? Widyawara 85. Instagram, TikTok juga sama. Oke, nanti bisa WA ke saya, nanti bisa ditulis di kolom deskripsi. Dan jangan lupa follow Instagram saya Raga Satria. Saya Ahmad Nur Muhaimin. Instagramnya? Instagram @muhasaza. @muhasaza. Ada sajanya? MUHASAZA 88. Berarti Iya. Tulis di sini. Pindah di sini sih. Lu salah Dan angin gitu. Oke. Dan saya Dani Rohmati. Ya, dan saya Muhammad Septian atau di Instagram Septian Muhammad. Terima kasih. Insya Allah sudah banyak ya yang follow. Gak perlu di follow gak apa-apa. Lu, gak perlu di follow gak apa-apa. Lu biasanya itu ketika nggak perlu di follow gak apa, semua orang nyari. Akhirnya jadi. Makanya S3 marketing. Ya, terima kasih dan semoga sehat. Amin. Selalu ya, Mas Moha lancar. Semakin banyak ekstrakurikuler yang bisa. Semakin banyak sekolah-sekolah yang menginvite beliau yang butuh guru jurnalis. Nah, ini silakan ya, bisa langsung kontak ke Instagramnya, bisa di DM. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.